Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 10. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan apa saudara? Berbagai-bagai pohon dari bumi. Saudara, dari kisah ini saja kita bisa dapat mengartikan bagaimana Tuhan cinta manusia. Bagaimana Tuhan punya gagasan yang baik terhadap manusia. Bagaimana Tuhan punya rencana yang baik bagi manusia. Tidak ada satupun yang memperburuk manusia. Tidak ada satupun yang memperberat manusia. Semua yang dipikirkan Allah yang baik, yang the best bagi manusia sejak pada awalnya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saya percaya. Halo, saudara setuju? Katakan yes, amin. Saudara, dikatakan apa? Berbagai macam pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Tuhan siapkan. Kalau Tuhan gak punya gagasan yang baik, ngapain itu ditumbuhkan bagi manusia? Kalau Tuhan tidak punya rencana untuk the best bagi manusia, ngapain Tuhan meletakkan manusia di Taman Eden? Karena Tuhan punya rencana manusia happy life. Bahagia di dalam hidupnya. Saudara nangkep dulu ya. Saudara tangkap, yakini tidak ada sesuatu yang buruk dari Allah untuk manusia. Tidak ada sesuatu yang tidak baik yang Allah siapkan bagi manusia. Semuanya the best. Semuanya untuk kebahagiaan bagi manusia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dikatakan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ayat 10, saudara dengarkan. Ada satu sungai mengalir dari Eden itu, apa? Membasahi tanah itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Saudara perhatikan, Tuhan tidak menempatkan manusia di padang gurun. Mana gurunnya, saudara? Mana tanah yang kering? Gak ada. Bahkan tanahnya diairi dengan 4 sungai, saudara. Berkelimpahan di dalam air. Tidak pernah berkekurangan di dalam air. Bagaimana Tuhan punya rencana awal manusia happy life. Hidup yang bahagia. Apa sih arti Taman Eden, saudara? Kenikmatan. Apa arti Eden itu? Sukacita yang berlimpah. Apa arti Eden itu? Kebahagiaan. Jadi Tuhan taruh manusia di Taman Eden dengan satu maksud, supaya manusia bahagia. Coba saudara kita mau renungkan, buat apa Tuhan peduli bagi kita? Dia turun ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, menderita menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Untuk memulihkan supaya manusia hidup kembali dalam kebahagiaan. Amin, saudara. Karena apa? Tuhan tahu tanpa keselamatan engkau akan menderita, engkau akan mati binasa. Tanpa ada pengampunan maka engkau akan hidup di bawah kutuk. Tanpa ada anugerah maka hidup manusia akan ada dalam penderitaan yang kekal. Oleh sebab itu Yesus turun ke dalam dunia ini untuk apa, saudara? Memulihkan supaya manusia hidup dalam kebahagiaan, mencapai apa yang menjadi rancangan Allah, happy life, hidup yang bahagia. Maka hari ini saudara jangan mau diserang, diintimidasi bahwa hidupmu gak akan bahagia. Saudara tolak dalam nama Yesus. Tuhan punya rencana atas hidupku, yaitu happy life, hidup yang bahagia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ini penting ya, saya sampaikan karena ada banyak intimidasi. Sehingga kesakitan, ketakutan, rasa bersalah luar biasa. Karena apa? Diintimidasi hidup yang tidak bahagia. Hari ini saya mau katakan, saudara, bahagia adalah destinimu. Artinya tujuan dalam hidupmu. Kebahagiaan adalah warisan rohanimu. Kebahagiaan adalah apa? Yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya akan bernubuat bagi jemaat keluarga Allah. Kita boleh berucap saat ini, engkau akan jadi orang tua yang berbahagia. Engkau akan menjadi anak-anak yang berbahagia. Engkau akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berbahagia. Engkau akan menjadi karyawan-karyawan yang berbahagia.
Oh, engkau akan dipakai Tuhan. Dahsyat luar biasa, penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya saudara. Ayo katakan dengan semangat saudara, Tuhan aku mau bahagia di dalam Tuhan. 2, 3, Tuhan aku mau bahagia di dalam Tuhan. Sekali lagi yang keras, Tuhan aku mau bahagia di dalam Tuhan. Karena begitu langka hari-hari ini kebahagiaan di dalam hidup manusia, di dalam tekanan yang sungguh berat. Maka saya percaya firman Tuhan bukan sebuah kebetulan. Hari ini dibagikan bagi setiap kita, supaya kita fresh kembali, supaya ada kesegaran kembali, supaya kita ada semangat kembali, bahwasanya Allah punya tujuan dalam hidupku, bahagia. Saudara, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi faktanya saudara, yang tadi saya katakan, banyak orang yang tidak bahagia. Ya, banyak orang yang tidak bahagia. Sudah kerja, sudah mapan, bisnisnya bagus, prestasinya luar biasa, tetapi tidak bahagia, saudara. Mungkin juga sudah cantik, sudah ganteng, saudara. Apa yang dia inginkan bisa beli, tapi rasanya jiwanya kosong, gak bahagia, hampa, gersang hidupnya saudara, aneh-aneh di dalam hidupnya. Mengapa saudara? Hari ini saya ingin tunjukkan bahwa namanya kebahagiaan itu bukan soal duit saudara. Ayo katakan, kebahagiaan bukan soal duit. Kebahagiaan bukan soal duit. Jadi ada duit atau tidak ada duit tetap bahagia. Bukan itu yang menjadi patokan kita, tetapi bagaimana Tuhan hadir atas hidup kita. Itu kunci bagaimana hidup yang bahagia di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin saudara. Mereka pikir kaya raya itu akan membuat kebahagiaan. Bukan jaminan. Semakin kaya semakin tertekan, semakin kaya semakin stres, semakin kaya semakin depresi, semakin kaya semakin kebingungan. Hartanya mau ditaruh kemana, semakin ketakutan, semakin tamak, semakin iri hati, semakin rakus, semakin aneh-aneh saudara. Bukan jaminan. Saya katakan hari ini, hidup yang bahagia bukan karena berapa banyak jen saudara. Bukan berapa besar, bukan berapa tinggi jabatan saudara, tetapi berapa di mana Tuhan hadir di dalam hidupmu, berkarya dalam hidupmu. Itu yang membuat engkau bahagia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita saudara, yang paling kenceng. Dahsyat Tuhan kita. Amin saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu mengatakan, bukankah tadi Taman Eden Tuhan berikan untuk kebahagiaan? Yes, tetapi Eden itu bukan segalanya. Eden bukan menentukan saudara. Memang Tuhan tempatkan di Eden supaya manusia bahagia. Tetapi Eden bukan penentu bahagia. Ketika dia diusir, dia boleh tetap bahagia. Yang penting Tuhan hadir di dalam hidupnya. Ini kuncinya saudara. Ya, bukan tempatnya, tetapi relasi kita dengan Tuhan. Amin. Bukan lokasi yang menentukan kita bahagia, bukan tempat healing yang membuat kita bahagia, tetapi bagaimana Tuhan hadir atas hidup kita. Itu kunci happy life. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Tuhan hadir. Katakan bersama-sama, Tuhan hadir. Terkoneksi dengan kita, terkoneksi dengan kita. Ini penting saudara, ya. Tadi sudah saya katakan, harta banyak, tidak jaminan, status, gelar panjang, bahkan jiwanya semakin kosong. Wah, istrinya cantik, suaminya ganteng, malah terjadi ketidakpuasan, perselingkuhan yang sangat luar biasa saudara. Kurang apa? Jadi artinya happy life bukan ditentukan dari apa yang di luar, tetapi happy life ditentukan bagaimana Tuhan ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bahagia berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kencang lagi saudara bagi Tuhan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kegembiraan kita. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita bahagia. Amin, amin saudara. Saya kasih ayatnya. Mazmur pasal 16 ayat 11. Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan apa saudara? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi Tuhan mengarahkan hidup manusia yang mau taat saudara. Terus dikatakan apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di manakah sukacita yang berlimpah-limpah?
Di hadapan Tuhan. Sudah catat ini. Hanya di hadapan Tuhan saudara akan temukan sukacita yang berlimpah-limpah. Hanya dalam hadirat Tuhan saudara akan mendapatkan, merasakan kebahagiaan yang tidak pernah habis-habisnya. Ketika ada urapan, ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir dalam hidupmu, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Sangat jelas, di hadapanmu sukacita berlimpah-limpah. Berarti kalau kita tidak ada dalam hadirat Tuhan, gak ada sukacita yang berlimpah-limpah, saudara. Ini dahsyat ya ayat firman-Nya. Jadi saat hubunganmu dengan Tuhan beres, maka apa, saudara? Sukacitamu akan berlimpah-limpah. Saat engkau melekat kuat dengan Tuhan, itu kunci damai sejahtera ada dalam hidupmu, saudara. Gak bisa kamu cari ya apa yang ditawarkan dunia itu hanya sesaat. Ayo, ini wisata boleh, saudara ya. Healing dengan wisata, dunia tawarkan akan memberikan kebahagiaan, tetapi itu hanya sesaat. Begitu ada masalah, kebahagiaan itu akan habis, akan terhenti, ada batasnya, saudara. Tetapi kebahagiaan yang ada dalam hadirat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Haleluya, saudara. Amin. Pegang nih ya satu kuncinya, saudara. Kalau hari ini saudara ingin bahagia, maka saudara pastikan terkoneksi dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan, melekat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Amin. Selalu ada dalam hadiratnya. Itu kita dapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan tadi Mazmur 16 ayat 11. Apa, saudara? Di tangan kananmu ada nikmat yang senantiasa, ada kenikmatan. Siapa manusia saat-saat ini, tidak ada satupun yang mengalami kepuasan, saudara. Diberikan emas berapa ton sekalipun, nggak ada kepuasan. Semakin tamak, semakin rakus, saudara. Kepuasan, sukacita, kebahagiaan hanya ada di hadapan Tuhan. Hanya ada di dalam hadiratnya. Hanya ada ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita. Itulah happy life. Amin, saudara. Katakan kepada sebelah saudara, ketika Tuhan ada dalam hidupku, itulah happy life-ku. Amin, ya. Itu kebahagiaanku, saudara. Ketika Yesus ada di dalam hidupku, saudara. Amin, amin. Sekarang poin yang kedua kita akan belajar. Ada dua syarat ya, bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan. Ini ya, happy life. Caranya bagaimana? Syarat yang pertama, saudara catat. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan bersama-sama. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Pastikan saudara terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan saudara terhubung dengan Tuhan. Pastikan saudara punya keintiman dengan Tuhan. Ini kunci hidup bahagia. Ayo kita baca ayatnya, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ini sangat menarik, saudara ya. Bagaimana keintiman, keakraban manusia itu dikisahkan di dalam kejadian ini. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Bagaimana Tuhan melangkah, saudara. Bagaimana Tuhan berjalan-jalan bersama dengan manusia di taman. Diceritakan di dalam kisah ini. Bagaimana Tuhan membangun hubungan yang intim dengan manusia. Bagaimana bisa akrab, bisa berkomunikasi, bisa curhat. Dengan manusia bisa curhat kepada Tuhan, ngobrol, saudara. Ini luar biasa kisahnya. Coba saudara, kita akan lanjutkan lagi. Berjalan-jalan dalam taman itu, saudara. Bagaimana dalam kisah ini dicatat, ditulis. Allah berjalan-jalan bersama dengan manusia di taman. Ya, dan pada waktu hari itu sejuk, maka bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saya akan bagikan nanti apa sih yang menjadi alasan mereka bersembunyi, saudara. Ayat 9 saya akan lanjutkan dulu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau, Adam?"
Saudara, kita akan perhatikan dulu kisah ini apa. Awalnya manusia punya satu keintiman dengan Tuhan. Ayo katakan bersama-sama. Pada awalnya manusia punya keintiman dengan Allah. Keakraban dengan Allah. Allah berjalan bersama-sama dengan manusia. Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Manusia bisa curhat kepada Allah, saudara. Itu pada awal mulanya. Tetapi sayang, dosa sudah merusak hubungan antara manusia dengan Allah, saudara. Karena dosa, karena pemberontakan. Saudara dengar dulu. Sehingga apa? Di situ dikisahkan. Yang harusnya mereka sama-sama jalan-jalan, saudara. Tetapi karena dosa yang sudah merusak, sekarang menjadi terbalik. Manusia ketakutan ketemu Tuhan. Oh, kalau dulunya jalan bersama-sama, sekarang ketakutan menjauh, bersembunyi daripada Allah, saudara. Dan hidup manusia penuh dengan rasa bersalah. Setiap hari dia tertuduh. Setiap hari dia terus merasa aku salah, aku terintimidasi. Ini yang membuat hidupnya tidak bahagia lagi. Karena apa? Terpisah dengan Allah. Karena ada dosa yang memisahkan tadi, saudara. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Dikatakan saat itu Tuhan mencari dan menyelamatkan. Katakan bersama, Tuhan mencari dan menyelamatkan. Dia datang, dia peduli, dia berinisiatif, dia mendatangi manusia. Apa, saudara? Adam, di manakah engkau? Artinya apa, saudara? Tuhan ingin memulihkan kembali hubungannya. Sehingga manusia yang rusak kebahagiaannya dapat dipulihkan, dapat disembuhkan kembali. Itu mau Tuhan bagi manusia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Amin. Hubungan yang sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan kembali. Hari ini saudara mungkin sudah rusak karena dosa. Saudara sudah menjauh dari Tuhan. Bahkan bersembunyi dari Allah. Ada rasa bersalah, ada rasa tertuduh, ada rasa terdakwa, malu, kebencian, trauma masa lalu. Hari ini ingat, saudara, Tuhan mendatangi saudara. Karena Tuhan ingin memulihkan hidup saudara, memulihkan kebahagiaan saudara. Itu yang Tuhan rancangkan dari awal untuk hidupmu bahagia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Bahagia, bahagia, bahagia. Maka hari ini saudara nggak perlu tanya, Tuhan, engkau mau aku bahagia enggak, saudara? Kira-kira dijawab Tuhan gimana? Ya maulah. Amin, saudara. Tuhan, engkau mau enggak hidupku tuh happy? Gimana, saudara? Tidak perlu saya jawab. Tuhan pasti mengatakan, iyalah, aku mau engkau bahagia. Sehingga aku datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk memulihkan kamu, supaya hidupmu kembali bahagia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Amin. Ada pemulihan untuk hidupmu bahagia. Yang hari ini saudara merasa putus asa, hidupku gagal terus, hidupku gak bahagia. Itu setan, suara setan, saudara. Tapi suara Tuhan, Tuhan mau engkau pulih dan happy life. Lebih kencang lagi bagi Allah kita, saudara. Saudara catat ya, intinya ya, happy life ketika hubungan kita dengan Tuhan pulih. Itu happy life, saudara. Ayo hari ini yang belum pulih, yang jauh dari Tuhan, yang undur dari Tuhan, yang marah dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti Adam dan Hawa, yang menjauh dari Tuhan, yang bersembunyi dari Tuhan. Tuhan datang untuk memulihkan hidupmu, mengembalikan happy life atas masa depanmu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, saudara. Ya, pulih, 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 pulih hubungan kita dengan Tuhan. Maka pulih juga jiwa kita, ya. Happy kembali di dalam Tuhan. Dahsyat. Yuk kita akan baca, saudara, ya. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa masa kini dikatakan apa, saudara? Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Tuhan terus gak bosan-bosan ditunjukkan lagi. Menyimpang, luruskan lagi. Menyimpang, luruskan lagi. Menyimpang, luruskan kembali. Karena apa? Tuhan mau kita happy, saudara. Ya, di sini dikatakan, aku menunjukkan kepadamu jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapatkan kegembiraan berlimpah.
Daud menemukan satu rahasia yang luar biasa, saudara. Ketika aku ada padamu, maka aku mendapatkan kegembiraan yang berlimpah, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Artinya apa di sini? Daud tidak berkata padamu, pada harta aku menemukan kebahagiaan enggak, pada tahta aku menemukan kebahagiaan enggak, padamu. Mu di sini adalah Tuhan. Hanya